karena Syekh Qusay ini hobinya adalah melancong atau sering pergi jauh sampai ke negeri Qudha'ah, ya. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ila al-haramil muhtarami fahama himah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya ke tanah haram yang suci dan terhormat, lalu dia memeliharanya, ya, muhtarami fahama himah, memelihara dengan pemeliharaan yang sesungguhnya. Jadi Syekh Qusay ini kemudian setelah dia hobi untuk pergi, ya, jauh untuk berdagang sampai jauh, Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirnya mengembalikan dia ke tanah haram yang suci dan terhormat agar dia menjaga tanah haram itu. Jadi memang keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang terhormat, orang-orang agung yang memang mulia. Ya, sebelum kita membahas keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi yang lain, baru dari segi nasabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Kemudian setelah Mughirah adalah putra dari Syekh Qusay. Kemudian Syekh Qusay adalah putra dari Syekh Kilab. Ya, Syekh Kilab. Kalau jangan tanya maknanya, ya, jangan tanya artinya, hanya namanya Syekh Kilab. Kemudian Syekh Kilab ini namanya Ibni Kilabin wasmuhu Hakim. Nama sebenarnya dari Syekh Kilab adalah Syekh Hakim. Kemudian Ibn Murrah, Syekh Kilab adalah putra dari Syekh Murrah. Ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Fihrin wasmuhu Quraisy. Jadi Syekh Kilab anak dari Syekh Murrah anak dari Syekh Ka'ab anak dari Syekh Lu'ay, dan Syekh Lu'ay anak dari Syekh Fihir. Syekh Fihir ini kemudian yang dinamakan dengan atau diberikan gelar dengan Quraisy. Jadi orang-orang Arab itu begitu. Jika ada satu nama yang besar, ya, jika ada satu kakek mereka yang punya kekuasaan besar, bisa dapat mencapai gelar yang besar, maka itu dinamakan dengan kabilahnya mereka. Ya, ada tadi kabilah Quraisy, nanti ada lagi Bani Hashim, dan seterusnya. Itu adalah hobi daripada orang-orang Arab. Kemudian dari Syekh Fihir ini kemudian nasabkan semua suku Quraisy, ya. Wa ma fawqahu Kinanah, ya. Wa ma fawqahu Kinaniyun kama janaha ilaihi al-katsiru wartadah, dan di atasnya, ya, kemudian di atasnya adalah kabilah Kinanah. Tadi ada kabilah Quraisy, di atas dari kabilah Quraisy ada lagi kabilah Kinanah, ya. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwal man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ya. Kemudian Fihir, ya, Syekh Fihir adalah putra dari Syekh Malik. Syekh Malik putra dari Syekh Nadar, Syekh Nadar putra dari Syekh Kinanah, Syekh Kinanah adalah putra dari Syekh Huzaimah, dan Syekh Huzaimah adalah putra Syekh Mudrikah. Mudrikah nama laki-laki, bukan nama perempuan. Kemudian Syekh Mudrikah anaknya Syekh Ilyas, dan
Syekh Ilyas ini adalah orang pertama yang mengorbankan ya al-budna ila rihabil haramiyah. Syekh Ilyas ini orang yang pertama yang mengorbankan onta ke tanah haram, Baitul Haram. Ya. Saat Syekh Ilyas ini berkurban unta di pelataran haram, maka saat itu juga terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih berupa nur, ya, di tulang sulbinya terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam nazam ini disebutkan bahwa wa huwa awwal man ahdal budna ila rihabil haram wa sumi'a fi sulbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah. Terdengar dari sulbi Syekh Ilyas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertalbiyah, subhanallah, ya. Jadi diketahui bahwa Syekh Ilyas ini orang yang pertama kali berkurban, ya, ila rihab. Rihab itu pelataran besar, ya, di pelataran haram. Sehingganya ada istilah kalau kalau orang Arab bertemu misalnya biasanya menyebut dengan marhaban, ya, atau ahlan wa sahlan wa marhaban, ya. Marhaban itu artinya silahkan datang atau silahkan masuk, silahkan menempati tempat mana saja yang kamu suka, ya. Ahlan itu artinya kamu menjadi keluarga. Wasahlan, insya Allah kamu tidak akan susah, kamu akan mendapatkan kesenangan dari itu. Ada fiil yang dibuang. Kalau ahlan itu aslinya adalah ij'aluka ahlan. Tapi tidak perlu kalau mau menyambut orang yang datang ij'aluka ahlan, insyaallah anta wasan, tidak perlu seperti itu. Tetap ahlan wa sahlan wa marhaban. Ulama itu bermahilu mapala ditemolang. Ibn Mudarrib bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya, dari Syekh Ilyas adalah putra dari Syekh Mudar. Syekh Mudar adalah putra dari Syekh Nizar. Syekh Nizar adalah putra dari Syekh Ma'ad. Syekh Ma'ad adalah putra dari Syekh Adnan. Sampai di sini, ya. Wahada silkun nazamat faraidahu bananus sunnatis saniyah waraf'uhu ilal khalili Ibrahim alaihi salamu amsaka anhu syari'u wa abah. Inilah untayan, ya. Inilah butiran mutiara, ya, yang telah diatur, dalam artian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diatur dengan aturan yang bagus, ya. Untayan mutiaranya teratur dengan aturan yang bagus. Wa nulanduhi walawalahe, Rasulullah punya sallallahu alaihi wasallam, beliau teratur dengan bagus sebagai untayan kalung mutiara. Subhanallah. Waraf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari' wa abah wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyah ila dhabih Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Untuk menyebutkan orang-orang atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas daripada Syekh Adnan, Sayyidina Adnan, sampai kepada Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalam, syariat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan. Jadi dalam artian untuk nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Adnan, dari Syekh Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ibrahim sampai Nabiullah Adam, tetap ada, ya. Ada beberapa perawi hadis yang meriwayatkan tentang keturunan Rasulullah, nama-nama
orang-orang yang menjadi keturunan Rasulullah SAW sampai Nabi Adam, namun tidak 100% kesahihannya. Ya, masih ada, tetap ada jalur, ada hadis yang meriwayatkan tentang keturunan-keturunan Rasulullah SAW, namun kebenarannya tidak sampai 100%. Sehingganya dalam kitab Maulid ini Syekh Ja'far Al-Barzanji tidak menuliskan nasab Rasulullah SAW sampai ke Sayyidina Ibrahim dan kepada Sayyidina Nabiullah Adam alaihissalam. فأعظم به من عقد تألكت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u habbadha aqdu sudadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Alangkah agungnya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabun tahsibul ula bihulahu, ya, qalladatha nujumahal jawza'u. Itulah nasab yang diyakini ketinggiannya karena kebersihannya, ya. Jadi telah terangkai nasabnya Rasulullah SAW itu telah terangkai seperti terangkainya bintang-bintang luar biasa, ya. Habadha iqdu sudadi wa fakhar anta fihi yatimatul asma'u. Alangkah indahnya untaian kesempurnaan dan kemegahan, sedang engkau wahai Rasulullah, ya, yatimatul asma', ya, di antara semua, ya, di antara semua keturunan-keturunannya Rasulullah, beliau Rasulullah adalah yatimatul asma', ya, orang yang tunggal, perata yang tunggal, yang terpelihara. Ya. Wa akrim bihi min nasabin taharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Awrada Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan, ya, wa akrim bihi min nasabin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mensucikan keturunannya, ya. Dari apa? Dari yakini bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suci, tidak pernah sama sekali berbuat perzinahan. Awrada Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah. Syekh Zainuddin al dalam disucikan. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizal ilahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, ya, sebagai kemuliaan kepada, kalau kita artikan maknanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, ya, hafizal ilah, Allah menjaga
sebagai karamatan li Muhammadin, sebagai kemuliaan bagi umat Muhammad, aba'ahul amjada saunan lismihi, ya, Allah menjaga namanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara, ya, memelihara aba'ahul amjad. Aba'ahu ini nenek moyang Rasulullah daripada perbuatan nista, ya. Tarakus sifah falam yusibhum aruhu. Tarakus sifah, mereka meninggalkan perzinahan, falam yusibhum aruhu, maka perzinahan itu, cacat daripada perzinahan itu tidak menimpa mereka. Min adamin, dari Nabiullah Adam, wa ila abihi wa ummihi, sampai kepada bapak dan ibunya Rasulullah SAW, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri gurarihumul bahiyah, wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa banihi Abdillah. Mereka adalah para pemimpin yang cahaya kenabian itu, cahayanya Rasulullah SAW berjalan fi jabini jaddihi, ya, di atas apa jabin, dahi-dahi mereka. Jadi di atas dahi-dahi mereka berjalan tampak cahaya kenabian Rasulullah. Dan lebih jelas cahaya Rasulullah itu, Nur Muhammad itu jelas terpancar fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa banihi Abdillah, jelas terpancar daripada di dahi daripada Syekh Abdul Muttalib dan anaknya Syekh Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita petik daripada keagungan Rasulullah SAW yang dibahas dalam 2 fasal kitab Al-Barzanji ini, tidak lain dan tidak bukan bahwasanya Rasulullah SAW itu yang pertama adalah beliau besar karena nasab beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau untuk membangga-banggakan nasab beliau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berusaha bagaimana beliau bisa besar dan bisa membanggakan nasab-nasab beliau. Jadi menurut ahli syair, orang yang besar itu bukan orang yang membanggakan kakeknya punya kebesaran, punya kekuatan, punya keutamaan, tapi bagaimana dia juga bisa menjadi besar. Wa syarrul alamin dzau khamuli. Ini syair sering dibacakan oleh Ketua Umum PBNU, ya Haji Syed Agil Siraj. Wa syarrul alamin dzau khamuli idza fakhartahum dzakaral jududa. Seburuk-buruk orang adalah orang yang mengandalkan kakeknya. Anak punya opa pimpinan NU, anak punya mbah kiai besar, antum apa? Tidak ada. Ya, jadi seburuk-buruk orang adalah orang yang hanya membanggakan kakeknya. Ketika ditanya tentang dia, tidak ada. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang dahulunya dia punya nasab bagus dan sekarang berdiri sendiri juga membangun nasab yang bagus, membangun peradaban yang bagus. Ya. Idza mal jahlu khuyyima fil biladi ra'aita aswadaha musikhat quruda. Kalau dulu kalau dulu orang-orang itu membanggakan, hanya membanggakan keturunannya. Kalau dulu
keturunannya itu dikatakan sebagai macan, maka kalau dia tidak ada apa-apa, dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa membanggakan nasab-nasabnya yang dahulu, maka dia dikatakan sebagai kuruda. Saya tidak mau terjemahkan kuruda ini apa, silakan dicari di kamus. Firman Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai warga Nahdliyin, kita wajib untuk membesarkan Rasulullah. Kita wajib untuk terus menjaga marwah Rasulullah. Kita harus wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Mari kita pertahankan, ya, kita pertahankan semboyan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, al-muhafadhatu 'ala al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga hal-hal lama yang itu baik dan mempertahankan atau mengikuti ajaran-ajaran yang baru selagi itu hal yang baik pula. Orang-orang Nahdliyin itu hafal mati dengan kitab Al-Barzanji. Orang-orang Nahdliyin itu hafal mati dengan kitab Burdah. Ya, insyaallah kita dapat mengamalkan apa-apa yang ada dalam kitab Maulid ini. Insyaallah kedepannya kita masih akan membahas. Kalau tadi kita membahas keagungan Rasulullah SAW dalam perspektif nasab beliau, insyaallah kedepannya kita akan membahas agungnya Rasulullah SAW saat beliau berada di kandungan ibu beliau, saat beliau dilahirkan, bagaimana kondisi beliau saat beliau lahir, bagaimana kondisi masyarakat setempat saat kelahiran Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan akan datang. Allahul muwaffiquna wa nuhdina ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi